Maka jika ada orang tertentu yang terkena penyakit fisik yang sudah di luar batas dawa, yang medis misalnya udah nggak bisa nih, ini nggak mungkin, maka beralihlah dari dawa ke syifa. Ini yang pernah dilakukan oleh Nabi Ayyub alaihissalam. Ketika diuji dengan penyakit, Allah contohkan langsung supaya kita bisa meniru. Bukankah ayat ini turun ketika Nabi diuji dengan penyakit? Ya, supaya memohon kepada Allah. Jadi kan Nabi Ayyub kan divonis dengan penyakit yang tidak pernah diderita oleh orang sebelum beliau, tidak akan dirasakan oleh orang setelahnya. Yang paling menarik apa yang dilakukan? Ketika semua mengatakan nggak mungkin, lalu turun kemudian gambaran dari Allah. Quran surah ke-21 ayat 83 sampai 84. Wa ayyuba, pakai fathah loh, bukan dhamma, bukan kasrah. Ya, fathah itu menunjukkan sesuatu di masa lalu untuk dibuka bagi orang di masa depan. Ya, fathah itu dibuka. Itu ilmu lughahnya. Saya spesialisasi di bahasa Arab. Jadi di antara makna itu fathah, kenapa ada fathah, ada dhamma, ada kasrah, itu ada maknanya. Wa ayyuba, dan kami buka kisah Ayyub di masa lalu sebagai inspirasi untuk orang di masa depan. Idnada rabbahu anni masani yadhurru wa anta arhamur rahimin. Ketika beliau mulai meninggalkan opini manusia dan mulai kembali kepada Allah dengan sangat kuat untuk spesifik memohon kesembuhannya. Ya Allah, penyakit ini sudah mengganggu saya. Untuk ibadah, itu poinnya. Untuk ibadah. Jadi ternyata kalau ingin disembuhkan dengan cepat, arahkan kesembuhan itu untuk niat kita beribadah. Kalau cuma pengen sembuh saja, jangankan Anda yang belum beriman pun kalau sakit pengen sembuh. Terus Anda tujuannya apa dari kesembuhan itu? Kalau cuma pengen minta dunia, apa dengan sakit belum cukup menjadikan Anda ingat Allah? Maka arahkan permohonan itu untuk kesembuhan supaya punya niat ibadah. Ya Allah, saya pengen sholat lagi. Ya Allah, saya pengen ke masjid lagi, pengen tahajud lagi. Mohon ya Allah, penyakit ini sudah mengganggu saya tahajud, saya pengen sholat lagi. Wa anta arhamur rahimin, sedangkan Kau yang paling sayang kepada saya. Kalau yang Maha Penyayang saja tidak menyembuhkan saya, kepada siapa lagi saya mesti memohon? Nah, tahu apa yang terjadi? Begitu kalimat itu muncul dengan penuh kekuatan, keyakinan, visi yang benar, memanggil Allah dengan panggilan yang sangat halus, lembut, ya, terasa ke dalam jiwa, maka jawabannya tidak menunggu lama. Fastajabna lahu fakashafna ma bi min dhurrin wa atainahu ahlahu mithlahu ma'ahum rahmatan min indina wa dzikra lil 'abidin. Lihat ujung ayatnya. Kami langsung sembuhkan penyakitnya. Kami singkapkan semua rasa sakitnya. Kami kembalikan semua yang dia rasakan rugi. Biaya obatnya diganti dengan rezeki yang lain, kesulitannya dihilangkan, datangkan dengan yang lebih baik. Dan yang paling dahsyat, lihat ujung ayatnya. Wa dzikra lil 'abidin. Kami jadikan inspirasi, pengingat bagi hamba-hamba Allah yang soleh, yang diuji dengan penyakit yang serupa, maka amalkan amalan Ayub untuk mencari syifa. Ya, maka ini ikhtiarnya. Termasuk syifa, bisa mengobati penyakit hati. Nah, lalu sekarang apa terapannya? Karena disebutkan ada ayat-ayat Quran berfokus sebagai syifa. Ya, ini yang digunakan sebagai zikir diantaranya. Apa itu? Tadi saya sampaikan Al-Fatihah. Ya, itu lengkap. Al-Fatihah itu disebut Syafiyah. Surah Syafiyah, surat penyembuh. Silakan Anda buka semua kitab tafsir. Di antara fadilah surah Al-Fatihah, kisah pertamanya adalah kisah seorang kepala suku di Arab yang digigit kalajengking. Bayangkan, kalajengking Arab pada saat itu. Ya, dan sudah kena racun dan sulit. Orang semua sudah give up. Ini nggak mungkin. Ya, apa yang terjadi? Ditemukan sahabat Nabi, secara singkat diketahui, ditanya ada yang bisa menyembuhkan, mereka berkata Allah yang menyembuhkan, tapi kami bisa berikhtiar. Dipanggil mereka, dibacakan Al-Fatihah sekali bacaan, tanpa diulang-ulang, tanpa pakai alat-alat tertentu, tiba-tiba Syufia disembuhkan sampai diberikan hadiah berupa beberapa kambing. Tapi mereka, mohon maaf izin, Ibu Rektor dan sebagainya, mereka khawatir jadi gratifikasi. Dibawalah kambing itu kepada Nabi, disampaikan, boleh nggak makan dari sini? Jawab Nabi apa? Dari mana kalian tahu kalau surat itu bisa berfungsi menyembuhkan? Al-Fatihah. Tapi gimana cara baca Al-Fatihahnya? Karena dulu orang sekali baca sembuh. Sekarang orang 1000 kali malah nambah penyakit. Apa yang salah? Nah, berarti nanti ada terapan lagi ilmu yang lain, kan? Nanti ada surah ke-26, Asy-Syu'ara ayat 80, itu zikirnya Nabi Ibrahim. Biasanya saya praktekkan ini, ya termasuk dengan kawan-kawan, saya suka sampaikan kalau ada yang dirasa-rasa sambil dipegang, sambil kembalikan kepada Allah, baca wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau saya sakit pasti Allah sembuhkan. Nggak mungkin dititipi penyakit kalau nggak ada hikmah di balik itu. Bisa pernah saya amalkan saat undang saya ke Kalimantan untuk ceramah, tiba-tiba ceramahnya ba'da maghrib, sore hilang suara. Hilang. Sama sekali nggak ada. Ya begitu salat, ya kita sama amalkan tadi dengan penuh keyakinan, minta, ikhtiar juga, pakai fresh care gini, tapi kita minta ya Allah, ya wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau saya sakit pasti Allah sembuhkan. Nggak mungkin ditugaskan kalau Allah nggak berikan perangkatnya, pasti diberikan. Nah, tahu apa yang terjadi? Begitu ngimamin maghrib, suara keluar, serak-serak, basah. Begitu tausiah, keluar sempurna. Ba'da Isya nyambung, keluar sempurna. Habis ceramah, hilang lagi suara. Hilang lagi suaranya. Supaya disuruh istirahat, gak banyak nanya orang gitu kan. Tapi itu menarik. Dan puncaknya tadi, Quran surah ke-21, ayat 83 sampai dengan 84. Tergantung kasusnya. Kalau di kasusnya misalnya kasus, mohon maaf, ya terkait dengan kehamilan, nanti ada lagi yang lain ayat-ayatnya. Ya. Misal di Quran surah ketiga ayat 38 sampai 39, nanti di Quran surah ke-19 menjelang persalinan dari ayat ke-25 sampai dengan ayat ke-26, nanti di Quran pas kalau sudah berkembang janinnya, ada di Quran surah ke-7 misalnya ayat 189 dengan doanya dan turunan lainnya.
Bahkan bisa diamati teman-teman yang di SPOG misalnya, atau di kebidanan, ada nanti ayat-ayat spesifik, Quran surah ke-22 ayat yang kelima, ya ada di Quran surah ke-23 Al-Mu'minunnya, ya ayat 11 sampai 13 itu lengkap sekali. Kita bisa gali sampai ke situ. Itu yang kita maksudkan syifa. Jadi keluarkan ayat-ayatnya, tapi bukan sekedar dibaca, dalami isinya. Sehingga paham apa yang harus dilakukan. Karena di sini nanti ada konsep ikhtiar juga. Ikhtiarnya bagaimana, ya secara medisnya seperti apa, dan pertolongan kepada Allahnya bagaimana. Terakhir Nabi pernah datangi seseorang, dia minta disembuhkan. Ya Allah, ya Rasulullah, si fulan sakit, tolong sembuhkan. Kata Nabi, idhab ila tabib, pergi ke dokter. Kata orang ini, Anda kan Nabi, tinggal berdoa disembuhkan. Jawab Nabi sangat elegan. Pertanyaan orang ini bagus, Anda Nabi, berdoa dikabulkan, pasti. Tapi jawab Nabi sungguh elegan. Kata Nabi, kesembuhan itu dititipkan di tangan para dokter. Jadi Nabi ingin memberikan satu isyarat, Anda tetap ikhtiar. Karena tidak selamanya Nabi akan hidup. Ya, karena itu dokter-dokter mesti belajar. Saya menambahkan dokter-dokter yang bisa belajar dari Quran juga. Saya mengharapkan nanti ada dokter mata yang hafal, ya, misalnya ayat-ayat tentang doa, ayat tentang mata, ya, riset tentang ayat-ayat mata, hadis-hadisnya apa, sehingga Anda bisa menerapkan resep-resep yang indah. Ya, waduh, kenapa nih dok, mata saya nih nggak bisa dikontrol nih, sakit. Kenapa? Saya kalau ngelihat tetangga beli kulkas sakit, kan nggak bisa dikasih obat tuh ya. Anda bisa kasih resep Quran surat sekian, ayat sekian, sekian. Nah, itu yang banyak kejadian sekarang. Ya, orang matanya sehat tapi tidak bisa membedakan mana milik dia, mana milik orang lain. Demikian juga dengan yang lainnya. Itulah syifa. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.